Dari pixel sederhana ke dunia virtual, evolusi konsol game dari masa ke masa 5. Bayangkan sebuah dunia tanpa PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, atau bahkan tanpa game yang dapat dimainkan di televisi. Tidak ada petualangan epik, tidak ada pertandingan sepak bola virtual, tidak ada balapan mobil dengan grafis realistis, dan tidak ada jutaan pemain yang saling terhubung melalui internet. Sulit membayangkannya. Hari ini, industri video game telah menjadi salah satu industri hiburan terbesar di dunia. Nilainya mencapai ratusan miliar dolar, bahkan melampaui industri film dan musik jika digabungkan. Jutaan orang memainkan game setiap hari, dari anak-anak hingga orang dewasa, dari pemain kasual hingga atlet e-sports profesional. Namun semua itu tidak muncul begitu saja. Perjalanan konsol game dimulai dari sebuah eksperimen sederhana yang bahkan tidak pernah dibayangkan akan melahirkan industri raksasa. Kisah ini dimulai pada akhir tahun 1960-an. Saat itu televisi mulai menjadi bagian dari hampir setiap rumah di negara-negara maju. Televisi hanya memiliki satu fungsi utama, yaitu menampilkan siaran yang dikirim oleh stasiun televisi. Tidak ada yang berpikir bahwa layar televisi suatu hari bisa menjadi tempat bermain. Di tengah berkembangnya teknologi elektronik, seorang insinyur kelahiran Jerman bernama Ralph Baer memiliki sebuah ide yang terdengar sangat aneh. Bagaimana jika televisi tidak hanya digunakan untuk menonton? Bagaimana jika orang dapat berinteraksi dengan gambar yang muncul di layar? Gagasan tersebut terdengar mustahil. Banyak orang menganggap televisi hanyalah alat penerima siaran. Namun Ralph Baer tidak menyerah. Ia mulai melakukan berbagai eksperimen menggunakan rangkaian elektronik sederhana. Bersama tim kecilnya, ia mencoba menciptakan perangkat yang mampu menampilkan objek bergerak di layar televisi dan memungkinkan pemain mengendalikannya. Bertahun-tahun penelitian akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1972, lahirlah Magnavox Odyssey. Inilah konsol video game rumahan pertama yang dipasarkan secara komersial. Jika dibandingkan dengan konsol modern, Odyssey terlihat sangat sederhana. Tidak ada prosesor canggih. Tidak ada suara. Tidak ada grafis berwarna. Objek di layar hanya berupa titik-titik putih sederhana. Bahkan untuk menciptakan latar belakang permainan, pemain harus menempelkan lembaran plastik transparan di layar televisi. Meskipun sangat sederhana, Magnavox Odyssey memperkenalkan sesuatu yang benar-benar baru. Untuk pertama kalinya, masyarakat dapat memainkan permainan elektronik di rumah mereka sendiri. Ini adalah awal dari revolusi. Kesuksesan Odyssey membuat banyak perusahaan mulai melirik dunia video game. Salah satunya adalah sebuah perusahaan muda bernama Atari. Pada tahun yang sama, Atari merilis sebuah permainan arcade yang kemudian menjadi fenomena dunia. Namanya Pong. Konsepnya sangat sederhana. Dua pemain mengendalikan balok kecil untuk memantulkan bola dari satu sisi ke sisi lain. Aturannya mudah dipahami. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat Pong sangat populer. Mesin-mesin Pong memenuhi pusat perbelanjaan, restoran, hingga arena permainan. Orang-orang rela mengantre hanya untuk memainkan satu pertandingan. Melihat kesuksesan versi arcade, Atari kemudian menghadirkan Pong ke rumah-rumah. Masyarakat mulai menyadari bahwa televisi bukan lagi sekadar alat menonton. Kini televisi menjadi media hiburan interaktif. Keberhasilan Pong membuka pintu bagi lahirnya industri baru. Pada tahun 1977, Atari kembali membuat sejarah dengan meluncurkan Atari 2600. Inilah konsol yang benar-benar mengubah cara orang bermain game. Sebelumnya, satu konsol hanya memiliki satu jenis permainan.
Namun Atari 2600 memperkenalkan sistem cartridge. Artinya, pemain dapat membeli berbagai permainan secara terpisah dan menggantinya kapan saja. Hari ini konsep tersebut terdengar biasa. Namun pada masanya, ini adalah sebuah revolusi. Satu konsol dapat memainkan puluhan, bahkan ratusan judul game. Industri pengembang game pun mulai tumbuh. Semakin banyak perusahaan membuat permainan untuk Atari. Genre game mulai bermunculan. Balapan, petualangan, olahraga, perang, strategi. Anak-anak yang sebelumnya bermain di luar rumah kini mulai menghabiskan waktu di depan televisi. Video game perlahan menjadi budaya baru. Namun kesuksesan besar seringkali diikuti oleh tantangan besar. Memasuki awal tahun 1980-an, semakin banyak perusahaan berlomba membuat game. Sayangnya, tidak semua game dibuat dengan kualitas yang baik. Pasar dibanjiri permainan yang terburu-buru dan mengecewakan. Toko-toko dipenuhi cartridge yang tidak laku. Kepercayaan masyarakat mulai menurun. Puncaknya terjadi pada tahun 1983. Industri video game di Amerika Serikat mengalami krisis besar yang dikenal sebagai Video Game Crash 1983. Penjualan konsol anjlok. Banyak perusahaan bangkrut. Ribuan orang kehilangan pekerjaan. Banyak analis percaya bahwa era video game telah berakhir. Mereka menganggap masyarakat akan kembali memilih hiburan lain. Namun di belahan dunia lain, sebuah perusahaan asal Jepang diam-diam sedang menyiapkan sesuatu yang akan menyelamatkan industri video game. Perusahaan itu bernama Nintendo. Dengan pendekatan yang berbeda, standar kualitas yang ketat, dan sebuah konsol baru yang revolusioner, Nintendo akan membangkitkan kembali industri yang hampir mati. Tidak ada yang menyangka bahwa langkah mereka akan mengubah sejarah hiburan dunia selamanya. Dan dari sinilah dimulai perang konsol yang paling legendaris dalam sejarah. Nintendo, Sega, dan lahirnya PlayStation, perang konsol dimulai 6. Tahun 1983 menjadi masa paling kelam bagi industri video game. Setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan yang luar biasa, pasar konsol di Amerika Serikat tiba-tiba runtuh. Rak-rak toko dipenuhi cartridge yang tidak terjual. Perusahaan-perusahaan besar gulung tikar. Investor kehilangan kepercayaan. Banyak media bahkan menyebut video game hanyalah tren sesaat yang akan segera dilupakan. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa era konsol game telah berakhir. Namun ribuan kilometer dari Amerika Serikat, di Jepang, sebuah perusahaan yang awalnya dikenal sebagai pembuat kartu permainan tradisional justru melihat peluang besar. Perusahaan itu adalah Nintendo. Didirikan pada tahun 1889, Nintendo telah lama bergerak di bidang hiburan. Sebelum memasuki dunia video game, perusahaan ini memproduksi kartu permainan Hanafuda, mainan anak-anak, hingga berbagai produk hiburan lainnya. Ketika industri video game mulai berkembang, Nintendo memutuskan untuk mengambil langkah yang berbeda. Mereka tidak ingin sekadar membuat konsol. Mereka ingin menciptakan pengalaman bermain yang berkualitas. Pada tahun 1983, Nintendo meluncurkan Family Computer, atau yang lebih dikenal sebagai Famicom, di Jepang. Desainnya sederhana. Warnanya merah dan putih. Namun di balik tampilannya yang sederhana, Famicom memiliki kemampuan yang jauh melampaui banyak pesaingnya. Beberapa tahun kemudian, konsol ini hadir di Amerika Utara dengan nama yang kini menjadi legenda. Nintendo Entertainment System, atau lebih dikenal sebagai NES. Nintendo belajar dari kegagalan industri sebelumnya. Mereka menerapkan standar kualitas yang sangat ketat.
Tidak semua perusahaan boleh membuat game untuk NES. Setiap permainan harus melalui proses evaluasi. Cartridge resmi diberi sistem keamanan khusus agar tidak mudah ditiru. Langkah ini berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat. Namun bukan hanya kualitas perangkat yang membuat NES sukses. Nintendo memiliki senjata yang jauh lebih kuat. Karakter-karakter yang dicintai pemain. Salah satunya adalah seorang tukang ledeng berkumis dengan topi merah. Mario. Melalui Super Mario Bros., Nintendo memperkenalkan game platform yang mengubah cara orang memandang video game. Setiap level dirancang dengan penuh kreativitas. Kontrol terasa presisi. Musiknya mudah diingat. Dunia jamur, pipa hijau, kastil, dan Putri Peach menjadi bagian dari masa kecil jutaan orang. Mario bukan sekadar karakter. Ia menjadi ikon budaya pop dunia. Kesuksesan Mario diikuti oleh berbagai judul legendaris lainnya. The Legend of Zelda, Metroid, Mega Man, Castlevania. Setiap game menghadirkan pengalaman baru yang membuat pemain terus kembali. Nintendo kembali menghidupkan industri video game yang sebelumnya hampir mati. Namun tidak lama kemudian, muncul pesaing yang tidak kalah ambisius. Sega. Perusahaan Jepang ini awalnya dikenal sebagai produsen mesin arcade. Melihat dominasi Nintendo, Sega memutuskan memasuki pasar konsol rumahan dengan strategi yang berbeda. Jika Nintendo identik dengan permainan ramah keluarga, Sega ingin tampil lebih berani. Lebih cepat. Lebih keren. Mereka meluncurkan Mega Drive yang di Amerika dikenal sebagai Genesis. Untuk menantang Mario, Sega menciptakan maskot baru. Seekor landak biru yang mampu berlari secepat kilat. Sonic the Hedgehog. Dengan sepatu merah ikoniknya dan permainan yang penuh kecepatan, Sonic langsung menjadi pesaing utama Mario. Inilah awal dari salah satu persaingan terbesar dalam sejarah video game. Nintendo melawan Sega. Anak-anak di seluruh dunia mulai terbagi menjadi dua kubu. Sebagian bangga memiliki NES atau Super Nintendo. Sebagian lain memilih Sega Genesis. Majalah game dipenuhi perbandingan. Iklan saling menyindir. Perdebatan berlangsung di sekolah, taman bermain, hingga ruang keluarga. Perang konsol telah dimulai. Persaingan itu justru mendorong inovasi. Grafis menjadi semakin indah. Musik semakin berkualitas. Cerita dalam game semakin kompleks. Genre baru terus bermunculan. Game olahraga. Balapan. Role-playing game. Game pertarungan. Game simulasi. Industri berkembang dengan sangat cepat. Kemudian, pada awal tahun 1990-an, muncul kisah yang mengubah sejarah selamanya. Nintendo sebenarnya bekerja sama dengan Sony untuk mengembangkan aksesori CD-ROM bagi Super Nintendo. Teknologi ini diharapkan mampu menghadirkan game yang lebih besar dan lebih canggih. Namun kerjasama tersebut berakhir dengan perselisihan. Nintendo memutuskan membatalkan proyek itu. Banyak orang mengira kisahnya selesai. Ternyata justru sebaliknya. Sony merasa memiliki kemampuan untuk membuat konsol sendiri. Perusahaan yang selama ini dikenal sebagai produsen televisi, kamera, dan perangkat audio akhirnya mengambil keputusan besar. Mereka memasuki dunia video game. Pada tahun 1994, lahirlah Sony PlayStation. Awalnya, banyak orang meragukan Sony. Bagaimana mungkin perusahaan yang belum pernah membuat konsol dapat bersaing dengan Nintendo dan Sega? Jawabannya segera terlihat.
PlayStation menawarkan teknologi CD yang mampu menyimpan data jauh lebih besar dibanding cartridge G. Hal ini memungkinkan pengembang membuat dunia permainan yang lebih luas, video sinematik, musik berkualitas tinggi, dan cerita yang jauh lebih mendalam. Selain itu, biaya produksi CD jauh lebih murah dibanding cartridge G. Akibatnya, semakin banyak pengembang memilih membuat game untuk PlayStation. Satu demi satu judul legendaris lahir. Final Fantasy VII, Resident Evil, Gran Turismo, Metal Gear Solid, Tekken, Crash Bandicoot, Tomb Raider. Game-game tersebut menunjukkan bahwa video game telah berkembang menjadi media hiburan yang mampu menghadirkan cerita emosional, dunia yang luas, dan pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya. PlayStation segera menjadi fenomena global. Penjualannya melampaui ekspektasi. Sony yang awalnya dianggap pendatang baru justru berhasil mengubah peta persaingan industri. Nintendo tetap bertahan dengan inovasi mereka. Sega terus berusaha mengejar. Namun kini perang konsol memasuki babak baru. Tidak lagi sekadar tentang grafis, tetapi tentang teknologi, pengalaman bermain, dan dukungan para pengembang game. Menjelang pergantian milenium, industri video game telah berubah total. Konsol bukan lagi sekadar mainan anak-anak. Ia telah menjadi pusat hiburan keluarga. Bahkan mulai dianggap sebagai bagian dari budaya modern. Namun revolusi terbesar ternyata belum datang. Era internet, game online, Xbox, PlayStation 2, Nintendo Wii, dan akhirnya dunia di mana jutaan pemain dapat bertemu dalam satu permainan tanpa pernah berada di tempat yang sama. Perjalanan konsol game baru saja memasuki masa emasnya. Era modern konsol game, internet, Xbox, PlayStation, dan lahirnya e-sports 7. Menjelang pergantian milenium, industri video game telah berubah menjadi salah satu sektor hiburan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Persaingan antara Nintendo, Sega, dan Sony mendorong lahirnya inovasi yang hampir tidak pernah berhenti. Setiap beberapa tahun, konsol baru hadir dengan teknologi yang lebih canggih. Grafis semakin realistis. Musik semakin hidup. Cerita dalam permainan semakin mendalam. Namun perubahan terbesar bukan hanya berasal dari kemampuan perangkat keras. Perubahan terbesar datang dari cara manusia memainkan game. Pada tahun 2000, Sony kembali membuat sejarah dengan meluncurkan PlayStation 2. Tidak ada yang menyangka bahwa konsol ini akan menjadi produk video game terlaris sepanjang masa. PlayStation 2 bukan hanya sebuah mesin permainan. Ia juga dapat memutar film dalam format DVD. Pada masa itu, pemutar DVD masih tergolong mahal. Karena itulah banyak keluarga memilih membeli PlayStation 2, karena selain dapat bermain game, perangkat ini juga berfungsi sebagai pusat hiburan di ruang keluarga. Keputusan Sony tersebut menjadi langkah yang sangat cerdas. Dalam beberapa tahun saja, PlayStation 2 terjual lebih dari 150 juta unit di seluruh dunia. Angka yang hingga kini masih sulit ditandingi. Kesuksesan PS2 juga didukung oleh deretan game legendaris. Grand Theft Auto, San Andreas memberikan kebebasan menjelajahi kota yang sangat luas. Metal Gear Solid 2 menghadirkan cerita sinematik yang luar biasa. God of War memperkenalkan aksi brutal yang memukau. Gran Turismo 4 menjadi standar baru game balap. Pro Evolution Soccer dan FIFA membuat pertandingan sepak bola virtual semakin realistis. Bagi banyak orang, masa PlayStation 2 adalah era emas video game. Namun ketika Sony menikmati kesuksesan, sebuah perusahaan lain diam-diam sedang mempersiapkan penantang baru. Microsoft.
Perusahaan yang telah mendominasi dunia komputer melalui Windows kini melihat potensi besar di industri konsol. Pada tahun 2001, mereka memperkenalkan Xbox. Banyak orang meragukan langkah Microsoft. Pasar konsol sudah dipenuhi nama-nama besar. Namun Microsoft memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pesaingnya. Pengalaman membangun perangkat lunak dan layanan jaringan. Xbox menghadirkan spesifikasi yang sangat kuat untuk masanya. Tetapi inovasi terbesarnya datang beberapa tahun kemudian. Xbox Live. Layanan ini memungkinkan pemain dari berbagai negara bermain bersama melalui internet. Sebelumnya, sebagian besar permainan dilakukan sendiri atau bersama teman yang berada di ruangan yang sama. Kini, pemain dapat bertanding melawan orang lain yang berada ribuan kilometer jauhnya. Inilah awal dari revolusi game online di konsol. Sony kemudian mengembangkan layanan serupa melalui PlayStation Network. Persaingan tidak lagi hanya mengenai perangkat keras. Kini mereka bersaing dalam membangun ekosistem digital. Daftar teman, pencapaian atau achievements, unduhan digital, pembaruan perangkat lunak. Semua mulai menjadi bagian dari pengalaman bermain. Sementara itu, Nintendo kembali memilih jalannya sendiri. Alih-alih mengejar spesifikasi tertinggi, mereka menciptakan pengalaman bermain yang benar-benar berbeda. Pada tahun 2006, Nintendo meluncurkan Wii. Banyak orang awalnya bingung. Mengapa konsol ini tidak lebih kuat dibandingkan PlayStation 3 atau Xbox 360? Jawabannya ada pada kontrol geraknya. Dengan Wii Remote, pemain tidak hanya menekan tombol. Mereka benar-benar mengayunkan tangan saat bermain tenis, menggerakkan lengan ketika bermain bowling, mengarahkan tangan ketika memanah. Nintendo berhasil menarik kelompok pemain yang sebelumnya tidak pernah tertarik bermain video game. Anak-anak, orang tua, bahkan kakek dan nenek. Video game berubah menjadi aktivitas keluarga. Di sisi lain, PlayStation 3 dan Xbox 360 mendorong kualitas grafis ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Game mulai menggunakan resolusi HD. Efek pencahayaan menjadi lebih realistis. Animasi karakter semakin halus. Cerita dalam permainan semakin emosional. Judul-judul seperti The Last of Us, Halo, Uncharted, Red Dead Redemption, Mass Effect, hingga Gears of War menunjukkan bahwa video game kini mampu menghadirkan pengalaman yang setara dengan film layar lebar. Perkembangan internet yang semakin cepat juga melahirkan fenomena baru. E-sports. Apa yang dahulu dianggap sekadar permainan kini berubah menjadi kompetisi profesional. Turnamen diadakan di stadion. Hadiahnya mencapai jutaan dolar. Jutaan penonton menyaksikan pertandingan secara langsung melalui internet. Para pemain profesional menjadi selebritas baru. Industri game tidak lagi hanya menjual konsol dan permainan. Ia menciptakan karir baru. Streamer, pembuat konten, komentator, pelatih, analis, desainer game. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem yang terus berkembang. Memasuki tahun 2020-an, konsol generasi terbaru kembali hadir. Sony meluncurkan PlayStation 5. Microsoft menghadirkan Xbox Series X dan Series S. Kecepatan penyimpanan SSD membuat waktu loading yang dahulu mencapai puluhan detik kini hanya beberapa detik. Teknologi ray tracing menghadirkan pencahayaan yang jauh lebih realistis. Resolusi 4K bahkan 8K mulai didukung. Frame rate meningkat hingga 120 frame per detik pada game tertentu. Sementara Nintendo tetap sukses dengan pendekatan yang berbeda melalui Nintendo Switch.
Konsol ini dapat digunakan sebagai perangkat rumahan sekaligus konsol portabel. Fleksibilitas tersebut membuat Switch menjadi salah satu konsol paling sukses dalam sejarah Nintendo. Kini pemain memiliki lebih banyak pilihan dibandingkan sebelumnya. Ada yang memilih PlayStation karena game eksklusifnya. Ada yang menyukai Xbox karena layanan berlangganannya. Ada yang setia pada Nintendo karena inovasi dan karakter-karakter ikoniknya. Persaingan yang telah berlangsung selama puluhan tahun terus mendorong lahirnya teknologi baru. Namun satu pertanyaan mulai muncul. Dengan hadirnya cloud gaming, kecerdasan buatan, dan dunia virtual, apakah konsol tradisional masih akan menjadi pusat industri game? Ataukah masa depan akan membawa cara bermain yang sama sekali berbeda? Jawabannya akan menjadi penutup dari perjalanan panjang evolusi konsol game. Masa depan konsol game, akankah era konsol terus berlanjut? 7. Perjalanan konsol game adalah salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah teknologi modern. Dalam waktu sekitar 50 tahun, manusia berhasil mengubah sebuah permainan sederhana yang hanya menampilkan 2 balok dan 1 titik putih menjadi dunia virtual yang begitu realistis hingga terkadang sulit dibedakan dari kenyataan. Perubahan itu terjadi sedikit demi sedikit. Setiap generasi membawa lompatan baru. Setiap perusahaan menghadirkan ide yang berbeda. Dan setiap inovasi mendorong industri game melangkah semakin jauh. Dari Magnavox Odyssey yang menjadi pelopor, Atari yang memperkenalkan cartridge G, Nintendo yang membangkitkan kembali industri, Sega yang membawa semangat persaingan, Sony yang mengubah standar melalui PlayStation, Microsoft yang memperkenalkan layanan online modern, hingga Nintendo Switch yang membuktikan bahwa kreativitas seringkali lebih penting daripada sekadar spesifikasi. Semuanya memiliki peran besar dalam membentuk dunia video game seperti yang kita kenal sekarang. Hari ini, konsol game bukan lagi sekadar perangkat hiburan. Ia telah menjadi pusat pengalaman digital. Di ruang keluarga, konsol menjadi tempat berkumpulnya keluarga. Di kamar para gamer, ia menjadi sarana untuk menjelajahi dunia yang tak terbatas. Di arena e-sports, konsol menjadi alat kompetisi profesional yang disaksikan jutaan penonton. Di internet, konsol menghubungkan pemain dari berbagai negara tanpa mengenal batas geografis. Namun dunia teknologi tidak pernah berhenti bergerak. Perubahan baru mulai bermunculan. Salah satunya adalah cloud gaming. Dahulu, untuk memainkan game terbaru, seseorang harus membeli konsol dengan spesifikasi tinggi atau komputer yang sangat bertenaga. Kini, melalui teknologi cloud, sebagian proses komputasi dilakukan di pusat data yang berada jauh dari rumah pengguna. Pemain hanya perlu koneksi internet yang cepat dan stabil. Game dijalankan di server, sementara gambar dikirim langsung ke layar pemain. Konsep ini mengubah cara banyak orang memandang konsol. Jika semua proses dilakukan di internet, apakah suatu hari nanti perangkat keras tidak lagi menjadi hal yang utama? Pertanyaan itu masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Sebagian percaya cloud gaming adalah masa depan. Sebagian lainnya yakin pengalaman memainkan game secara langsung di konsol tetap sulit digantikan. Selain cloud gaming, teknologi virtual reality juga terus berkembang. Headset VR membawa pemain masuk langsung ke dalam dunia permainan. Bukan lagi sekadar melihat karakter melalui layar. Kini pemain dapat merasakan seolah-olah benar-benar berada di dalam game. Melihat ke segala arah. Berjalan. Menggerakkan tangan. Berinteraksi dengan lingkungan virtual secara alami. Teknologi ini membuka kemungkinan baru yang dahulu hanya ada dalam film fiksi ilmiah. Di sisi lain, augmented reality mulai menggabungkan dunia nyata dengan objek digital.
Teknologi ini memungkinkan permainan hadir di ruang tamu, halaman rumah, bahkan di jalanan melalui perangkat tertentu. Kemudian datang kecerdasan buatan. AI mulai mengubah pengalaman bermain secara perlahan. Musuh dalam game menjadi lebih cerdas. Karakter pendukung mampu memberikan respons yang lebih alami. Dunia permainan dapat berubah mengikuti keputusan pemain. Bahkan pengembang mulai menggunakan AI untuk membantu menciptakan karakter, animasi, dialog, hingga lingkungan permainan yang lebih hidup. Bukan tidak mungkin di masa depan setiap pemain akan memiliki petualangan yang benar-benar unik. Tidak ada dua permainan yang sama. Cerita akan berkembang berdasarkan pilihan pemain. Karakter akan mengingat tindakan kita. Dunia virtual akan terasa semakin nyata. Namun di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang tetap tidak berubah. Keinginan manusia untuk bermain. Sejak zaman kuno, manusia selalu menciptakan permainan. Mulai dari permainan papan, kartu, olahraga, hingga video game. Bentuknya berubah. Teknologinya berkembang. Namun tujuan utamanya tetap sama. Menghibur, belajar, berkompetisi, dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Jika kita melihat ke belakang, perjalanan konsol game bukan sekadar kisah tentang mesin elektronik. Ia adalah kisah tentang kreativitas manusia. Tentang keberanian mengambil risiko. Tentang perusahaan-perusahaan yang berani mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan. Tentang para pengembang yang bekerja siang dan malam untuk menciptakan dunia yang mampu membuat jutaan orang tersenyum. Tentang para pemain yang tumbuh bersama karakter-karakter yang kini telah menjadi legenda. Banyak orang yang masih mengingat pertama kali mereka mengalahkan Bowser di Super Mario. Mengalahkan M. Bison di Street Fighter. Memenangkan Liga Champions di Pro Evolution Soccer. Menyelesaikan petualangan Link di Hyrule. Atau menjelajahi dunia luas dalam Grand Theft Auto. Game bukan sekadar hiburan. Ia menjadi bagian dari kenangan masa kecil, persahabatan, dan bahkan perjalanan hidup banyak orang. Kini kita berada di era yang luar biasa. Grafis semakin mendekati dunia nyata. Kecerdasan buatan berkembang dengan cepat. Internet menghubungkan miliaran pemain. Cloud gaming mulai menghapus batas perangkat. Virtual reality membawa pengalaman yang semakin imersif. Namun sejarah mengajarkan satu hal penting. Setiap kali orang mengira inovasi telah mencapai puncaknya, selalu muncul teknologi baru yang mengubah segalanya. Tidak ada yang menyangka konsol sederhana seperti Magnavox Odyssey akan membuka jalan menuju industri bernilai ratusan miliar dolar. Tidak ada yang menyangka Mario, Sonic, Master Chief, Kratos, Link, Lara Croft, atau karakter-karakter legendaris lainnya akan menjadi ikon budaya populer dunia. Dan mungkin hari ini pun, di sebuah garasi, laboratorium, atau studio kecil, ada seseorang yang sedang menciptakan teknologi yang akan menjadi awal revolusi game berikutnya. Karena itulah, evolusi konsol game belum selesai. Ia masih terus berjalan. Dan kita semua sedang menjadi saksi dari bab berikutnya dalam sejarah tersebut. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang evolusi konsol game dari masa ke masa, mulai dari konsol sederhana dengan grafis hitam putih hingga dunia game modern yang dipenuhi teknologi AI, cloud gaming, dan realitas virtual. Semoga kisah ini membuat kita semakin menghargai bagaimana inovasi, kreativitas, dan semangat untuk terus berkembang telah mengubah video game menjadi salah satu bentuk hiburan terbesar di dunia. Jika kamu menikmati video dokumenter sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu agar semakin banyak orang bisa menikmati kisah-kisah menarik
tentang perkembangan teknologi yang membentuk dunia modern. Tulis juga di kolom komentar, konsol game mana yang paling berkesan dalam hidupmu? Apakah Atari, Nintendo, Sega, PlayStation, Xbox, atau justru Nintendo Switch? Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah sejarah teknologi lainnya yang tak kalah menarik. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu lagi dalam perjalanan sejarah berikutnya.